Halo Sobat Berita Kita. Kabar dari Gedung Pengadilan Tel Aviv, di mana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di tengah gejolak yang dialami oleh Israel dalam melawan pihak-pihak yang menentang keberadaan Israel akan segera mulai memberikan kesaksian dalam persidangan pidana yang sedang berlangsung. Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir menyatakan bahwa ia mendukung Perdana Menteri yang menderita karena perang terhadap Israel. Ben-Gvir mengatakan bahwa tuduhan terhadap Netanyahu hanya dibuat-buat, tidak cukup hanya dengan bersuara dan menyerukan kepada rekan-rekan menterinya untuk mengajukan proposal untuk memecat Jaksa Agung Gali Baharaf Miara pada pertemuan kabinet berikutnya. Netanyahu dihadapkan ke pengadilan Israel sementara hanya berstatus sebagai saksi atas dugaan korupsi yang dialamatkan kepada sang Perdana Menteri. Netanyahu didakwa pada tahun 2019 atas tuduhan suap, penipuan, dan pelanggaran lainnya yang semuanya dibantah oleh Netanyahu. Sidangnya dimulai pada tahun 2020 dan melibatkan 3 kasus pidana. Dia menyangkal tuduhan tersebut dan mengaku tidak bersalah. Jaksa menuduh Netanyahu memberikan bantuan kebijakan senilai 1,8 miliar shekel atau sekitar 500 juta US dollar kepada Bezek Telekom Israel. Sebagai imbalannya, bahwa perusahaan tersebut akan mencari liputan positif tentang Netanyahu dan istrinya, Sarah, di situs berita yang dikendalikan oleh mantan pimpinan perusahaan itu, Saul Elovitch. Dalam kasus ini, Netanyahu didakwa melakukan suap, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan. Perdana Menteri Netanyahu dituduh bahwa dia dan istrinya menerima hadiah hampir 700.000 shekel atau sekitar 210.000 US dollar dari Armon Milchan, seorang produser Hollywood dan warga negara Israel, dan pengusaha miliarder Australia James Packer. Jaksa mengatakan hadiah tersebut termasuk champagne dan cerutu. Netanyahu membantu Milchan dalam kepentingan bisnisnya di Israel. Imbas dari kebijakan tersebut, maka Packer dan Milchan tidak dikenakan biaya apapun. Netanyahu diduga menegosiasikan kesepakatan dengan Amon Moses, pemilik surat kabar Israel Yediot Ahronot, dengan imbalan undang-undang yang memperlambat pertumbuhan surat kabar saingannya. Netanyahu didakwa melakukan penipuan dan pelanggaran kepercayaan atas kasus tersebut. Serangan Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober 2023 dan Perang Gaza yang membuat persidangan Netanyahu dihentikan sejenak ketika warga Israel berkumpul dalam kesedihan dan trauma. Sebelum perang, masalah hukum Netanyahu memecah belah masyarakat Israel dan mengguncang politik Israel melalui 5 putaran pemilu. Setelah kemenangan menentukan, Netanyahu pada pemilu tahun 2022, pemerintahan sayap kanan meluncurkan kampanye yudisial untuk mengekang kekuasaan pengadilan. Hal ini memicu protes massal di Israel dan ketakutan di antara sekutu barat terhadap kesehatan demokrasi Israel. Netanyahu membantah adanya hubungan antara perombakan peradilan dan persidangannya. Dia sebagian besar meninggalkan rencana tersebut setelah perang pecah, namun telah menghidupkan kembali beberapa retorika anti-peradilan dalam beberapa minggu terakhir. Timur Tengah sedang mengalami perubahan bersejarah yang mempunyai implikasi dramatis terhadap keamanan Israel. Israel juga berada di ambang kesepakatan penting untuk membebaskan para sandera yang mendekam di tahanan Hamas, dan Israel berada di tengah perang di 7 front yang terjadi secara bersamaan. Mengapa sistem hukum Israel bersikeras menyeret Perdana Menteri yang mana saat ini sedang berlangsung perang terhadap Hamas dan proksi Iran Hizbullah di Lebanon, serta Israel sedang berjaga-jaga atas pemberontakan di Suriah yang telah menggulingkan Bashar al-Assad. Netanyahu ini sedang fokus untuk membebaskan sandera dan menjaga Israel tetap aman dan damai, dan menyangkal seluruh tuduhan pengadilan terhadap dirinya. Sementara itu, di luar gedung pengadilan, para warga yang pro dan kontra melakukan unjuk rasa.